Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz ucapkan bagi Anda yang pada hari ini telah naik ke kelas 9 ya. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun pada hari ini kita belajarnya daring ataupun jarak jauh, tapi kita tidak boleh pesimis. Kita selalu harus tetap semangat ya. Baiklah, Anda semuanya, mungkin Ustadz tidak perlu memperkenalkan diri lagi, karena Anda semuanya sudah kenal dengan Ustadz. Karena sebelumnya di kelas 8, Ustadz memang mengajar langsung mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan juga pada hari ini kita bertemu kembali, walaupun di kelas yang berbeda, karena kelas 9 ini merupakan kelas akhir ya. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam ini dengan baik. Baik, langsung saja kita masuk pada pertemuan yang pertama, yaitu terkait materi pembelajaran PHI kita pada semester 1 ini. Jumlah materi ataupun babnya itu ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama optimis, ikhtiar dan tawakal. Yang kedua itu toleransi dan menghargai perbedaan. Ketiga beriman kepada hari akhir. Yang keempat iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya jujur dan menepati janji, berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi pada hari ini kita fokus akan membahas tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Baik Ananda, buku yang digunakan untuk belajar pendidikan agama Islam, Ananda boleh menggunakan buku lama ataupun yang baru ya. Boleh juga dibeli di luar, boleh juga dibeli di sekolah. Yang tidak boleh itu Ananda tidak memiliki buku sama sekali. Nanti akan sulit untuk belajar. Yang ketiga itu buku catatan dan tugas yang mesti Ananda persiapkan. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita. Yang pertama adalah optimis. Apa itu optimis? Kita lihat. Optimis adalah orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Jadi optimis ini secara sederhana adalah semangat dalam melakukan hal apapun. Semangat dalam melaksanakan apapun. Baik itu belajar, kegiatan di rumah, membantu orang tua, kita mesti harus optimis, semangat dalam melaksanakan kegiatan kita. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi optimis ini antonimnya atau lawan katanya adalah pesimis ya. Orang yang pesimis dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami kemajuan karena dia khawatir akan memperoleh kekalahan sehingga dia tidak mau mencobanya. Jadi orang yang optimis itu ia akan percaya diri. Ya, kalau orang yang pesimis itu dia akan selalu berkata, saya mungkin tidak akan pernah bisa. Nah, itu orang yang pesimis. Kalau orang yang optimis, walaupun itu tidak bisa, mungkin ada cara lain. Nah, itu pemikiran orang yang optimis. Selanjutnya ada dalil tentang sikap optimis. Di sini kita lihat ya, ada dalil tentang sikap optimis. Ustaz bacakan terjemahannya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi kita tidak perlu berputus asa atas apapun yang
kita peroleh dalam hidup ini, atas apapun yang kita usahakan dalam hidup ini, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis Nabi ya, hadis riwayat Muslim, sungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Kalau kita berprasangka baik pada Allah, maka Allah akan membalas prasangka itu dengan balasan yang baik. Apapun yang terjadi, apapun kondisi saat ini, yakinlah itu yang terbaik bagi kita menurut Allah. Selanjutnya, optimislah dalam kehidupan kita. Tapi kita lihat pada kondisi ini, apakah kita masih bersikap optimis? Kita lihat di sini ada gambar orang yang sedang ujian. Apakah kita percaya diri ketika ujian? Baik itu ujian di sekolah, di perguruan tinggi, dan lain sebagainya ya. Di sini juga terdapat seorang anak yang frustasi, yang patah semangat terhadap tugas-tugasnya. Jadi terkait tugas yang diberikan oleh guru, kita juga tidak boleh pesimis, tidak boleh terlalu frustasi, tidak boleh murung, karena tugas itu merupakan suatu jalan agar kita menjadi lebih baik, menjadi lebih paham atas materi yang kita pelajari. Lihat di sini, optimis ringankan beban hidup. Kenapa meringankan beban hidup? Karena orang yang optimis ini, ia akan selalu sadar bahwasanya usaha itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya, yang akan membalasnya. Siap, katanya di sini. Terakhir adalah soal latihan. Bagaimana sikap optimis siswa ketika di sekolah? Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana sikap Ananda ketika di sekolah? Bagaimana sikap optimis Ananda ketika di sekolah? Untuk jawabannya silakan dibaca buku PAI atau PowerPoint yang nanti Ustadz bagikan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas pertanyaan tersebut dengan menggunakan Google Meet ya. Mudah-mudahan Ananda paham dengan penyampaian yang Ustadz paparkan di video ini. Bagi Ananda yang belum paham, boleh WA Ustadz pribadi, atau nanti boleh dilihat kembali PowerPoint yang Ustadz bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.